Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, tadi udah nih dari Almet udah kenal ya. Kalau dari Universitas Mula Warman, nama saya Francisca Aprilia, biasa dipanggil Siska. Kalian boleh panggil saya Kak, boleh panggil Mbak juga boleh. Tapi kalau Mbak kayaknya terlalu Jawa ya, jadi panggil Kak aja. Jangan dipanggil Ibu karena saya bukan guru dan saya belum punya anak. Oke. Nah, nama saya kan tadi Francisca Aprilia nih. Saya dari program studi psikologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Mula Warman. Mungkin teman-teman ada yang bisa ini nih, kira-kira kalau misalnya psikologi itu bisa ngeramal apa? Bisa ngeramal diri gitu ya? Iya. Nah, iya, tapi sebenarnya psikologi ini nggak bisa ngeramal apa-apa ya, karena psikologi itu bukan dukun. Nah, tapi kita bisa membaca atau bisa menebak ini mental-mental seseorang yang lagi kacau gitu ya. Apalagi orang-orang yang habis putus cinta nih ya. Nggak ada ya, aman ya? Oke. Nah, teman-teman, saya punya gambar nih. Kira-kira ini gambar apa? Iya benar. Gambar, iya benar lagi, benar. Oh, anak SMP 13 terlalu cerdas ya. Oke, ini? Kalian mau nggak ada di posisi ini? Nggak mau ya? Oke. Jangan dong ya. Oke, jadi kalau ngelihat kasus-kasus kayak gini mungkin sering kalian lihat ya di berita, di TikTok, dimanapun. Karena sekarang nih di sosial media juga banyak ya informasi-informasi yang bisa kalian dapat. Sedih nggak sih lihat kasus yang banyak nih dari pemerintah-pemerintah yang melakukan tindakan korupsi gitu? Sedih ya? Oh, sedikit. Iya benar banget ya. Jadi kalau dilihat tuh pemerintah-pemerintah atau pejabat-pejabat negara tuh banyak yang ngelakuin tindak pidana korupsi gitu ya. Padahal rakyatnya ini masih banyak yang hidupnya sengsara kayak gitu. Mungkin ada nih salah satu dari kalian atau di lingkungan kalian ada yang hidupnya kurang sejahtera. Ada ya pasti ya. Nah, padahal pejabat-pejabatnya ini malah berfoya-foya menggunakan uang rakyat. Nah, kayak gitu. Kenapa? Oke, berbicara tentang korupsi pasti ada hubungannya nih sama ketidakjujuran kan. Berbicara tentang kejujuran, integritas, atau gimana sih kita menjadi orang yang jujur gitu. Teman-teman ada nggak sih yang selalu jadi orang yang jujur gitu? Ternyata di sini nggak pernah bohong ya? Oh, nggak pernah. Oke. Oh, sekarang bohong. Ini salah satu ketidakjujuran sudah ya. Oke. Nah, kalau gitu gimana sih caranya kita biar nggak ngelakuin tindak korupsi gitu? Tanpa kita sadari nih, banyak banget di lingkungan-lingkungan sekolah, terutama di masa-masa kayak kalian nih ya. Banyak banget tindak korupsi yang tanpa disengaja dari hal-hal kecil. Ada yang bisa sebutin nggak kira-kira korupsi di lingkungan sekolah tuh yang kayak gimana? Memalak, benar. Kenapa? Oh, ke kantin, bener banget pas jam pelajaran. Apalagi? Iya benar. Apalagi? Ke kantin nggak bayar. Nah, iya benar ya, semuanya bener banget. Jadi teman-teman udah pada tahu ya korupsi di lingkungan sekolah tuh kayak gimana. Ada lagi nih yang lebih parah, tahu nggak? Biasanya bohong sama orang tua. Saya tebak nih pasti salah satu dari kalian ada yang pernah kayak gini. Misal ya, kalian disuruh beli LKS, harganya nih 20.000. Nah, kalian bilang sama orang tua berapa? Nah, 100.000. Kenapa? Oh, bilang angsulnya jatuh, uangnya jatuh mak di jalan gitu ya. Nah, ini salah satu kasus korupsi yang ada di lingkungan sekolah gitu ya. Nah, jadi dimulai dari hal-hal kecil kayak gini nih. Nah, ini juga salah satu alasan saya kenapa saya kampanyenya di lingkungan sekolah. Mungkin salah satu dari kalian ada yang nanya nih, kenapa sih kampanye korupsi gini di lingkungan sekolah gitu? Kenapa nggak di kantor DPR aja gitu kan? Kenapa? Karena kalian suka korupsi. Oke, jadi gini ya, kenapa saya ngambilnya di lingkungan sekolah? Karena kan kita ini generasi muda ya, kita yang nantinya bakal memegang Indonesia ini. Jadi kalau misalnya saya berkampanye di kantor DPR nih misal, ibaratnya tuh mereka udah terjerumus sama kasus-kasus korupsi. Jadi sama aja kayak ada pepatah mengatakan kalau belajar di masa tua itu kayak mengukir di atas air. Tapi kalau belajar dari masa kecil itu
sama kayak mengukir di atas batu. Jadi kalau misalnya saya kampanye sama kalian nih, kan kalian calon generasi berikutnya nih ya, yang bakal megang Indonesia. Mungkin dari salah satu dari kalian ada yang jadi DPR, ada yang jadi presiden, ya kan, ada yang jadi gubernur. Nah itu makanya saya ajarkan, saya tanamkan ke benak kalian gimana biar jadi generasi muda anti korupsi gitu ya. Oke, bisa dilihat di sebelah sini ya. Korupsi itu berawal dari hal-hal kecil. Tulisannya kelihatan ya. Ini ibaratnya itu biji masih kecil gitu. Nah, di sini ada nyontek, ada plagiarisme, ada bokis, ada joki tugas, ada ngibul, ngaret, bolos. Nah, kalau hal-hal ini dibiarkan sampai jadi pohon yang besar, ibaratnya gitu ya. Pohon itu nanti bakal berbuah nih. Bakal berbuah dan buahnya itu bakal jadi buah-buah yang jelek. Nah, jadi dari hal ini ke depannya tuh kalian bisa jadi, siapa tahu nih kan ada yang jadi gubernur karena kebiasaan nyontek, kebiasaan joki tugas. Jadi nanti kalian ke depannya nih jadi gubernur niatnya buat korupsi aja ya kan. Nah, sesuai lagi nih sama poster yang di sebelah sini. Hentikan curut kelas sebelum jadi tikus berdasi. Nah, kalau kalian sekarang sering nih nyontek, sering ngelakuin hal-hal yang berbau-bau korupsi, berarti kalian sekarang curut kelas kan? Nah, nanti kalau misalnya kalian udah jadi orang yang bener nih, yang bisa memegang Indonesia misalnya, kalian jadi tikus berdasi nantinya. Nah, gitu ya, jadi jangan ya. Nah, udah pada ada gambaran kan? Oke, sekarang kalau udah panjang lebar nih, kira-kira ada yang tahu nggak sih definisi dari korupsi itu apa? Ayo, pengertian dari korupsi. Mengambil hak ya, mengambil barang. Iya, sebenarnya definisi dari korupsi itu banyak banget dan luas banget. Ada dari para ahli, ada dari jurnal, ada dari KBBI. Tapi kalau misalnya saya jelasin itu, kayaknya nggak masuk di kalian ya. Kalian nanti bingung. Jadi pada intinya saya ambil kesimpulannya aja nih. Korupsi itu adalah tindakan yang buruk ya, atau tindakan yang tidak bermoral, di mana tujuan dari kegiatan tersebut itu untuk mengambil keuntungan dari suatu kelompok. Jadi nggak memikirkan orang lain gitu lah. Nah ya kan, egoisme. Jadi dia memikirkan keuntungannya sendiri aja, kayak gitu. Ya udah ada gambaran berarti ya. Oke, nah di sini ada lagi nih, mari bersama menjadi generasi pemberantas korupsi. Karena korupsi itu pada dasarnya susah diberantas ya, udah merajalela di mana-mana. Makanya harapannya kita nanti yang memegang Indonesia di beberapa tahun yang akan datang, mungkin ada yang jadi presiden, DPR atau yang lain-lain. Iya, jadi nanti kita bisa menghilangkan kasus-kasus korupsi di Indonesia ini, kayak gitu ya. Nah sebelumnya kalian juga harus tahu nih, faktor-faktor apa aja yang menyebabkan korupsi itu ada di diri seseorang gitu. Kenapa saya bilang kalian harus tahu faktor apa yang ada mendorong korupsi ini gitu? Karena kalau nanti kalian udah jadi orang hebat nih ya, udah jadi pejabat negara, kalau kalian udah tahu dari awal nih faktor apa aja yang bisa mendorong kalian untuk korupsi, jadi nanti kalian punya kesadaran nih. Kalau misalnya kalian udah jadi presiden misalnya, oh ternyata faktor pendorong korupsi itu ini aja, jadinya kalian bakal bisa berantisipasi untuk mencegah tindakan korupsinya gitu. Jadi faktornya ada dua teman-teman. Yang pertama, sebelumnya saya izin manggilnya teman-teman ya. Kalau manggil adik-adik kayaknya kita seumuran gitu, jadi nggak cocok dipanggil adik-adik ya. Iya, jadi saya manggilnya teman-teman aja ya, karena seumuran. Oke, jadi faktornya itu ada dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari diri kita sendiri. Contohnya nih, kayak manusia yang rakus, yang tamak, itu biasanya nih orang-orang yang korupsi itu karena dia rakus, dia ngerasa belum puas sama apa yang dia punya gitu. Terus yang kedua nih, gaya hidup yang konsumtif. Tahu nggak gaya hidup konsumtif itu yang gimana? Ya benar banget, yang terlalu berlebihan, terlalu mewah. Sebenarnya gaya hidup mewah tuh nggak apa-apa ya, asal budgetnya juga ada gitu. Beda kalau yang gaya hidupnya hedon tapi budgetnya nggak ada, akhirnya dia mikir yang gaya elit ekonomi sulit gitu ya. Iya, tapi dia jadi dianya mikirnya cara cepetnya aja, gimana cara mendapatkan uang kayak gitu, ya kan? Mungkin beberapa hari lalu ada yang pernah dengar nih kasus maling di Batapus kan? Itu juga termasuk korupsi sejak dini tuh. Dia korupsinya dengan cara maling ya. Jadi nggak boleh ya teman-teman kayak gitu ya. Iya, jangan diikuti jejaknya. Tuh kalau ketahuan nggak enak kan? Nah sama korupsi ini juga, kalau udah ketahuan dijatuhi pidana, kan malu sendiri tuh. Apalagi sudah pakai kaos oranye kayak itu. Bangga pasti ya, pakai kaos oranye gitu. Oke, tadi udah ada faktor internalnya, ada gaya hidup konsumtif juga, terus ada juga moralnya yang lemah.
Kalau misalnya orang ini udah gaya hidupnya konsumtif, dia tamak, tapi moralnya dia nih bagus, dia bakal melakukan atau ngambis mau dapat uang nih dengan cara-cara yang bagus gitu. Jadi nggak bakal korupsi. Terus ada lagi nih faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor yang dari luar. Kalau tadi kan dari dalam diri sendiri ya. Terus ada yang dari luar. Yang dari luar ini contohnya kayak politik. Politik itu sering dijadikan pejabat-pejabat untuk menjadi sarana korupsi ya. Kadang kalian tanpa sadari nih ada pejabat yang kampanye kan. Biasanya gitu kan kampanye. Terus coblos nomor 1 ya gitu kan. Dia bawa embel-embel nih nanti anti korupsi, bakal sukses, bakal apa Indonesia bakal maju. Padahal maksud dia jadi pejabat ini tujuannya sebenarnya mau korupsi. Banyak yang kayak gitu ya. Nah, enggak dong. Nah, itu ada tapi nggak semuanya kayak gitu. Terus yang kedua nih ekonomi. Nah, biasanya orang-orang yang ngerasa ih gajinya kok cuma segini ya, kurang nih, kayaknya aku harus ngambil deh gitu kan. Atau biasanya yang kayak bendahara kelas nih, bendahara kelas uang kas karena dia ngerasa sangunya kurang, dia mau jajan, akhirnya dia ambil lah uang kas teman-temannya ya kan. Nah, buat apa tuh kecapnya? Dibuat dia makan ya. Oke, yang selanjutnya ada faktor organisasi juga. Nah, makanya nih kenapa teman-teman disuruh ikut organisasinya dari pas SMP kayak gini kan, disarankan ikut organisasi, terus nanti SMA ikut organisasi, di perguruan tinggi juga ikut organisasi karena biar ada mental-mental kepemimpinan yang bagus gitu, gimana cara-caranya mengayomi anggota-anggotanya kayak gitu ya. Udah paham? Terus ada lagi nih, satu lagi itu biasanya dari masyarakatnya. Karena apa? Karena masyarakat sekarang itu kurang berantusias, kurang berpartisipasi. Kalian misalnya ada orang yang korupsi nih, kalian bakal ngelapor atau diem aja? Diam kan? Nah itu kebanyakan orang Indonesia kayak gitu. Nah itu makanya kita harus tumbuhin nih kesadaran dalam diri kita. Kita tuh nggak boleh korupsi gitu ya. Terus kalau dampak korupsi sendiri pasti teman-teman udah pada tahu nih ya, gimana negara ini jadi miskin gitu, yang harusnya sumber, kenapa? Iya benar. Terus tuh yang harusnya nih sumber dayanya itu dikelola sama negara ini sendiri, tapi malah diimpor, malah diekspor ke negara-negara luar. Jadi negara luar yang kaya ya kan? Jatuh nggak apa-apa. Tadi kan udah dibacain ya. Oke. Nah jadi saya mau tanya nih, dari dampak-dampak kayak gitu teman-teman mau nggak sih di masa yang akan datang teman-teman tuh hidupnya sengsara? Enggak ya. Terus teman-teman mau nggak sih keluarga kalian mungkin nanti hidupnya kurang makmur karena pemimpin-pemimpinnya banyak yang koruptor? Enggak ya. Nah karena itu ayo kita berantas korupsi, kita hentikan korupsi di Indonesia ini. Mari kita jadi generasi muda menjadi generasi yang anti korupsi gitu ya, dengan menerapkan 3M. Ada yang tahu? Bukan. Itu mah corona ya. Jadi 3M ini mulai dari hal-hal kecil kayak yang tadi ya, dari nyontek itu dihindari, joki tugas, apalagi ngambil uang kas kayak gitu tuh dihindari, mulai dari hal-hal kecil. Kemudian M yang kedua mulai dari saat ini. Mungkin yang kemarin masih belum tuh, masih suka nyontek, masih apa, mulai dari saat ini diperbaiki. Dan satu lagi M-nya mulai dari diri sendiri. Jangan kita nyuruh orang lain tapi diri kita nggak ada kemauan untuk berubah kayak gitu ya, dengan menerapkan sifat-sifat anti korupsi nih dalam kehidupan sehari-hari kayak jujur, peduli, mandiri, bekerja keras, terus mau bertanggung jawab dan juga toleransi satu sama lain gitu ya teman-teman. Oke, nah kalau gitu udah tahu ya ini tadi, mari bersama menjadi generasi pemberantas korupsi. Selain pemberantas korupsi kita juga harus menjadi generasi anti korupsi. Tadi menyimak nih pasti bakal tahu. Boleh Kak hadiahnya dibawakan ke sini? Aduh, jangan dong, karena belum tahu nih siapa yang dapat. Ayo, ada yang bisa ngeramal nggak isinya apa? Ayo, salah. Ada deh, nanti buka. iPhone 14, 15. Enggak dong ya, enggak. Oke, mau dibacain pertanyaannya sekarang atau nanti subuh? Sekarang ya. Ini sistemnya saya bacain dulu. Nanti setelah saya suruh kalian angkat tangan, baru angkat tangan yang cepat saya suruh maju duluan ya. Nah, tapi ini gini, bukan berarti yang maju duluan ini kan ada juaranya nih ya. Juara 2, baru juara 1, juara 3. Itu tuh bukan yang maju duluan, tapi saya lihat jawaban mana yang paling bagus. Karena pertanyaannya satu aja. Nah, jadi nanti angkat tangan yang paling cepat 3 orang saya suruh maju, jawabannya yang paling bagus dapat juara 1 gitu ya. Yang bagus kedua juara 2 dan bagus ketiga juara 3 gitu. Oke? Siap? Oke. Oke, yang tadi duluan siapa? Oke, boleh nih. Apa jawabannya? Untuk membangkitkan generasi muda menjadi generasi anti korupsi. Itu. Namanya siapa?
Nova Chandra Prasetyo. Dipanggilnya? Chandra. Oke, dari Chandra itu jawabannya ya. Saya pikir-pikir dulu nih. Oke, yang selanjutnya namanya siapa? Nurul. Namanya Nurul. Oke, boleh dijawab? Apa kalau di sekolah kayak mengukir garis batu, kalau di DPR mengukir di atas saya. Ada yang mau dijelasin lagi atau itu aja? Itu aja sih. Oh, itu aja ya. Santai dong, santai. Oke, selanjutnya siapa namanya? Vanessa. Vanessa. Oke, boleh dijawab pertanyaannya? Ya kan kalau sekolah itu berarti dia belum tumbuh, masih belajar. Jadi dia harus belajar lebih baik lagi biar ada jiwa kepemimpinan kan. Ah gitu. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Oh, belum. Soalnya kalau sudah besar tuh kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong untuk ketiga teman yang luar biasa. Masnya maju sedikit, oke. Nggak boleh noleh-noleh ya. Juara 3 jatuh kepada siapa? Masnya nih. Siapa namanya tadi? Siapa namanya? Chandra. Ya, saya lupa ya, mohon maaf ini karena mahasiswa muda tapi generasinya kayak jompo ya. Oke, juara 2. Pokoknya kalau nggak antara mbak ini gitu ya. Tadi udah nyebutin nama, tapi saya lupa lagi nih. Oke, juara 2 jatuh kepada. Oke, mbak ini siapa namanya tadi? Oke, dan juara 1 jatuh kepada saya sendiri ya. Terima kasih ya. Oke, di juara 1 ya. Oke, saya akhiri. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.